Beliau ini kerjanya cukup lumayan loh. Duit ini kerjanya. Tapi pengen nandur orang, seneng ireng bu. Ya, seneng bertani. Kalau pengen pindah haluan. Beliau kerjaannya pengeboran minyak. Ya. Saksikanlah, saudara-saudara, saya akan mendem ini porang yang sangat besar sekali. But. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang Sokansil Porang. Di kesempatan siang hari ini saya Kang Sokansil kedatangan tamu dari mana Pak? Saya asli Jakarta, Asli Jakarta. kelahiran Jakarta. Kebetulan istri saya di Jombang. Ya. Akhirnya saya kemungkinan akan menetap di Jombang. Dan masnya ya sama. Sama saya dari Jombang. Di kesempatan siang hari ini Bapak mau bertanya-tanya mungkin masalah tentang budidaya porang, dan beliau juga ingin misalnya beli bibit nanti biar nggak salah bibit mungkin, karena Kang Toh hanya tujuan Kang Toh untuk buat video khususnya di channel YouTube itu hanya ingin memberikan informasi tentang bibit yang khususnya siap tanam loh. Jadi buat dulu itu semuanya mungkin bila ingin budidaya porang itu nggak salah loh, karena tanaman porang itu tanaman musiman, jadi nggak kayak tanaman jagung atau yang lainnya. Misalnya ingin ditanam sekarang, mau nanam misalnya langsung ditanam bisa tumbuh, nggak bisa loh, harus mengikuti musimnya. Kalau musimnya itu belum tumbuh, nggak mau tumbuh gitu. Nah, mungkin Bapak mau tanya-tanya jauh-jauh dari Jombang lor. Beliau dari Jombang ke rumah Kang Toh itu sekeluarga, banyak itu di luar. Nah, itu sama bapaknya. Moga-moga Pak, moga-moga. Yang satu pertama kali yang ingin saya tanyain itu, Iya. sebetulnya untuk bibit umbi atau bibit katak ada nggak sih perlakuan sebelum penanaman? Nah, gitu. Untuk bibit katak atau umbi Mas, itu sebenarnya kalau bibitnya itu tua, yang sudah lepas dari batangnya, sudah repah gitu loh Mas, itu dileseh di tanah atau dibuatin rak-rak itu sudah baik gitu. Sambil menunggu musim nanti dirawat di rumah. Jadi kita untuk saat ini pengemburan tanah untuk dipersiapkan untuk yang ditanami nanti, dan nanti setelah datang hujan baru si bibit ini ditanam gitu. Bibit itu kalau tua itu walaupun disimpan 4 bulan atau 5 bulan sekalipun itu nggak masalah. Nah, jadi kebanyakan yang kemarin itu di grup atau di Facebook atau di apa itu pembusukan bibit Pak. Itu bibit itu walaupun di rak, walaupun di tanah, misalkan di apain, kalau muda tetap membusuk. Kalau sudah membusuk itu walaupun diiris diapain nggak bisa, khususnya bibit katak. Nah, gitu. Dan kebanyakan untuk bibit umbi yang membusuk itu bibit umbi itu kalau belum repah itu juga belum bisa dibuat bibit, itu ya gampang membusuk tadi. Oh, jadi penentuan bibit yang baik itu ketika dia semuanya sudah posisi dorman sudah repah untuk umbi. Kalau untuk bibit katak ketika dia lepas dari batangnya sendiri tanpa diputek. Itu walaupun sudah daunnya itu mengering tapi masih menempel, itu jangan sekali-kali dipetik, itu biar sampai jatuh sendiri. Nah, baru itu disebut bibit yang paling bagus. Bibit yang bagus. Karena gini,
punyaan Kang To yang di rumah itu sudah 3 bulan pengambilan sampai saat ini. Itu khususnya punyaannya Bapak Pur, Pak Ronald, yang dari Kalimantan itu sudah 3 bulan ini, yang tidak ada yang dilesek, ada yang dirak-rak, ya kayak gitu aja, itu nggak membusuk gitu. Nah, gitu. Karena memang bibitnya memang yang dipilih benar-benar yang dorman dan sudah ripah tanpa dipotek. Makanya Kang To ini gini, untuk khususnya yang sudah beli bibit ke Kang To, itu saya buatkan grup di situ biar bisa sharing-sharing di situ. Di grup WhatsApp grup ya. Itu. Mungkin bisa lihat bibitnya di sana atau di katain. Nah, masuk YouTube deh. Dadah. Cek ro mamamu. Nino. Mamamu cek ngerti itu. Nah, ini lor bibit umbi khususnya kalau di bulan ini kan sudah bulan 7 ya. Bulan 7 itu kayak umbi itu sudah bagus untuk dibuat bibit. Gitu. Perawatannya cukup gampang sekali. Nah, misalkan kayak gini itu nggak akan membusuk walaupun ditumpuk-tumpuk kayak gini nggak masalah. Yang penting kalau dari umbi jangan sampai dijatuh-jatuhin khususnya. Nah, gitu. Kalau dari bibit umbi itu ada yang gini Mas, misalkan kayak gini itu bukan potesan sebenarnya. Yang kemarin itu tumbuhnya bunga. Ya, yang gini. Kalau bunga cenderung ringan, kalau pada saat ini nah, Perbedaannya ada. berbeda, sangat berbeda sekali. Nah, Oh, jadi yang seperti ini yang tumbuh kemarin bunga. Yang kayak gini yang kemarin Tumbuhnya tumbuh batang. Nah, perbedaannya emang apa signifikan sih untuk beratnya? ini berat kan, ringan sekali ini. Oh iya, hampir sama beratnya sama yang kecil ini. Ini kelihatan jelek Mas, tapi ini malah justru bagus yang dibuat gitu. Misalkan ini Potong dua. dipotong jadi 2, kalau dari bunga itu akan tumbuh semua, khususnya yang dari bunga. Nah, gitu. Nah, kayak gini cukup gampang sekali. Dan untuk yang segini satu musim sudah 1 kilo mesti. Kalau kemarin Kang To udah uji coba 1 kilo dapat 4 kilo satu musim dari umbi. Itu yang saya taruh ke situ. Kan sebelum tanam saya tanam 1 musim, setelah repah saya timbang lagi jadi 4 kilo. Dari satu umbi 1 kilo. 1 kilo umbi 1 kilo. Nah, kalau umbi ya gini, cari umbi harus kisaran di bulan 7, 8, 9. Nah, gitu. Karena fungsinya untuk kadar airnya Yang berkurang. Ya, berkurang. Gitu. Kalau pengambilan umbi untuk dibuat bibit itu kalau masih musim penghujan itu saya yakin akan membusuk terus. Ya, gitu. Sebenarnya gampang. Misalnya ada yang membusuk umbi itu langsung diiris Mas. Diiris itu sudah bersih. Yang penting sampai yang lukanya itu habis, nggak masalah. Kayak gini misalnya ini kan ada yang kena cangkul. Nah, Ya, ini kan kepotong cangkul. ya, kena cangkul, kepotong cangkul ini loh sudah mengeras sendiri. Oh, dia otomatis akan mengeras sendiri. Iya, mengeras sendiri. Nah, Dan ini kan tetap tumbuh. Ya gitu. Misalnya ada yang kemarin saya review itu saya potong-potong yang kayak ini. Oh, yang sampai sempat review. Nah, ini saya potong-potong. Ini akan mengeras. Ini akan tumbuh. Kalau dari umbi, misalnya pokoknya ada itu kulitnya itu masih tumbuh. Yang penting enggak tinggal
yang dalamnya saja loh. Ini pokoknya ada kulitnya pasti akan Akan tumbuh. tumbuh. Nah gitu. Gitu. Ini mungkin mau lihat yang bibit katak, monggo. Sekali. Ini untuk yang pesan bibit ke Kang To, bisanya hari Senin besok. Kang To mau kirim. Ini sudah saya persiapkan. Ini KDE. Oh, Mbak. Mbak yang ini. Dan ini untuk penyutirannya mas. Nah, ini kemarin diambil yang isi berapa mbak? Nah, kemarin yang 3 kuintal kemarin. Nah, yang isi 200 yang tadi malam itu yang tinggal yang kecil yang ini. Dan ini isi, kalau ini isi 600-an mas kalau ini. Dan ini kemungkinan hidup jauh lebih besar. Kalau dari katak 98 saya jamin bisa hidup semua. Asal ya itu ya. Nah, Asal nggak ada petik langsung. ya, Biarkan dia ya. Kayak gini loh mas, ini nggak ada loh yang membusuk kayak gini. walaupun tertumpuk-tumpuk gitu ya. Ya, ini cara perawatannya khususnya buat bibit semuanya. Asalkan bibit itu tua, walaupun dileseh kayak gini, itu nggak masalah. Sampai 5 bulan pun nggak masalah. Akan kuat. Nah, kuat. Jadi jangan khawatir kalau masalah bibit itu, walaupun itu ditaruh di rak, itu di apa, kalau bibitnya muda tetap membusuk. Katanya ada yang kemarin komen, Pak, bibit saya kok membusuk dan berjamur, itu cara perawatannya gimana? Kalau sudah membusuk itu nggak bisa, walaupun itu diiris. Kalau dari katak loh, nah, pangkah membusuk, Dia akan tetap membusuk. Nah, gitu. Makanya cari bibit yang bener-bener Benar-benar tua, benar-benar lepas dari batangnya sendiri. Jangan sampai dipodal. Kan khususnya kalau katak itu cenderungnya kayak gini mas, kayak gini semua pasti halus-halus kayak gini. Ini yang kayak gini kan halus-halus ya. dia akan ada ini yang nempel di batangnya. Ya, yang ini yang nempel. Ini kan kelihatan halus. Kalau yang lepas sendiri. Kalau yang misalnya mati muda, ini ada yang muda ini. Ini kemarin tertimpa pohon, jadi cenderung kayak gini, modelnya nggak bisa halus. Ada tonjolannya. Tapi ini bibit bagus. Ini sebenarnya kurang bagus, soalnya ini masih muda, kemarin Tertimpa pohon. tertimpa pohon, jatuh dan dia besar sendiri. Nah ini loh, Oh ini besar sendiri. besar sendiri. Jadi porang itu sudah tumbuh, daunnya itu agak menua. Yang penting udah kelihatan gambar katak. Iya. Itu dipotong yang bawah, katak masih bisa besar. Nah, makanya hati-hati buat dulu semuanya. Terima kasih banyak nih Kang Tony atas penjelasannya. Ya. Sama-sama. Karena terus terang saya benar-benar pemula dan saya memang belum pernah untuk tanam-tanam. Karena kan bidang kerjaan saya tuh memang bukan di pertanian. Sebenarnya gini loh mas, Kang To itu buat konten di YouTube itu sebenarnya nggak percaya gimana? Ya, kata-kata saya untuk berbicara bahasa Indonesia itu nggak mampu sebenarnya. Terus terang kan nggak jelas sekali. Ini mungkin mau ada yang ditanya lagi. Pengen tahu bibit yang baik itu seperti apa sih? Bibit katak ataupun bibit bumi. Itu sih yang pertama buat aku mastiin kalau bibit baik itu kemungkinan hidup pasti akan besar. Nah, gitu. Pokoknya istilahnya gini. Pokoknya bibit katak porang kalau lepas dari batangnya sendiri, ciri khasnya kayak gini tadi. Nah, gitu. Aku jadi makin yakin nih Kang. Beliau ini kerjanya cukup lumayan loh. Duit ini kerjanya. Tapi pengen nandur porang, seneng ireng bu. Nah, seneng bertani. Kalau pengen pindah haluan. Nah, Katak.
beliau kerjaannya pengeboran minyak loh. Pengen ngadu orang. Aku emang fokus untuk di bibit Kang Pro. Soalnya aku prinsip ketika bibit bagus, insya Allah pasti hidup. Wong porang loh Mas, sebenarnya dibuang berung Nah, itu kalau bibitnya bagus itu suka Tapi- tumbuh. Kadang kebanyakan orang itu gini, oh gimana ini harus gini itu nggak masalah, yang penting Wonten cepitan bibitnya watu bagus. bisa ketaken. Porang itu loh, Yang walaupun pun di barbaran mboten juga. tengah-tengah batu, kalau bibitnya itu bagus tumbuh. Nah, apalagi dirawat gitu. ya kan, Mas? Yang gampang-gampang saja enggak ada gitu. Cukup sekian dulu dari saya Kang Tok Kancil Perang. Mungkin sedikit video ini mungkin bisa bermanfaat bagi dulu semuanya. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.